Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Latifatunisa dari kelas 12 IPA 2. Kali ini saya akan membahas atau mengulas kembali materi pelajaran akidah akhlak tentang menghindari perilaku tercela. Salah satunya yaitu namimah. Di sini saya akan membahas pengertian namimah, terus nilai negatif dari perilaku namimah, dan bagaimana sih cara kita menghindari dari perilaku tercela namimah tersebut. Yang pertama yaitu pengertian. Nah, apa sih itu namimah? Namimah secara etimologi dalam bahasa Arab itu artinya suara yang pelan atau gerakan. Nah, namimah ini artinya tuh mengadu domba antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Al-Baghawi menjelaskan bahwa namimah adalah mengutip pembicaraan atau perkataan seseorang yang dijadikan untuk tujuan mengadu domba. Mengadu domba antara si pembicara dengan seseorang lain gitu. Kalau menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, namimah ini membeberkan suatu berita yang tidak patut dibeberkan. Jadi beritanya ini ada yang tidak suka gitu, baik si pembicara tidak suka untuk dibeberkan, baik pembicaranya atau yang menerimanya ataupun pihak lain gitu yang tidak suka berita ini dibeberkan. Jadi intinya namimah ini seseorang yang selalu ingin membuat kerusakan gitu, ingin selalu membuat kekacauan antara manusia. Contohnya gini nih, si A ngomong ke si B bahwa si C ini orangnya tuh rakus gitu, tamak gitu, pelit lah pokoknya gitu, yang buruk-buruk aja. Nah terus si B nih nelan informasi itu mentah-mentah gitu, tanpa mencari kebenaran, tanpa mengklarifikasi, tanpa tabayun dulu gitu. Nah terus si B ini ngomong gitu ke si C bahwa si A nih ngomongnya kayak gini gitu, dengan niatan supaya si C ini marah sama si A gitu. Nah akhirnya kan karena B ini ngomongin yang nggak baik tentang si C terhadap omongannya si A ini, maka si C sama si A nya ini berantem gitu gara-gara adu dombanya oleh si B gitu. Jadi contohnya gitu ya. Nah selanjutnya yaitu nilai negatifnya. Nilai negatif di sini emang namimah ini semuanya memiliki nilai negatif, nggak ada nilai positifnya karena ini merupakan sikap yang tercela gitu. Jadi yang pertama udah pasti dapat dosa kan, soalnya ini perbuatan tercela gitu. Nabi Muhammad SAW bersabda, la yadkhulul jannah namamun, tidak akan masuk surga seseorang yang bersifat namimah atau mengadu domba. Nah diriwayatkan dari hadis lain, dan ini kita mungkin sering dengar ya, yang katanya Nabi Muhammad berjalan bersama sahabat melewati kuburan. Nah saat melewati kuburan, Nabi Muhammad mendengar suara gitu, siksaan dari dalam kubur. Nah Nabi Muhammad berhenti di kuburan tersebut. Nah terus sahabat bertanya, ada apa ya Rasulullah? Terus kata Rasulullah, sesungguhnya keduanya sedang disiksa menuju ke kuburan. Disiksa kenapa? Disiksanya tuh orang yang pertama itu gara-gara sehabis kencing, sehabis buang air kecil itu tidak beristinja, atau istilahnya kalau ini mah bebersih gitu ya. Nah yang keduanya itu gara-gara ini mengadu domba atau namimah tadi. Nah terus Nabi Muhammad ini mengambil kurma yang basah, terus ditancepin lah di kuburan tersebut kan. Terus sahabat berkata, untuk apa ini ya Rasulullah? Terus kata Rasulullah, semoga ini meringankan siksa kubur mereka sebelum kurma ini kering gitu. Jadi sifat tercela namimah ini memang sangat buruk akibatnya gitu, baik di dunia nanti ada pencelaan atau ada apa gitu. Nah di siksa kubur juga, nanti di akhirat juga masuk neraka gitu. Jadi sangat buruk akibatnya. Nah yang kedua itu mendapat predikat orang fasik. Orang fasik itu adalah orang yang menyaksikan tapi tidak meyakini dan melaksanakannya. Jadi dia tahu kalau itu benar tapi dia tidak melaksanakan gitu. Dia melakukan maksiat, dia tidak melaksanakan perintah Allah, dan dia berbuat
menyimpang dari jalan yang benar gitu. Di Al-Quran juga dijelaskan di surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu in tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik yang membawa sesuatu berita, maka periksalah berita tersebut dengan teliti agar kamu tidak menimpakan sesuatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya dan menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan tersebut. Nah, jadi jelas di sini kalau ada orang fasik itu yaitu yang membawa berita yang tidak jelas asal usulnya gitu. Jadi kita harus meneliti dulu gitu. Nilai negatif yang ketiga yaitu informasi yang diberikan itu menyesatkan. Nah, banyak kan berita-berita yang tersebar itu nggak jelas asal usulnya. Nah, kita sebagai umat muslim wajib untuk tidak percaya terhadap berita tersebut. Nah, di Al-Quran juga dijelaskan ya, di firman Allah surat Al-Qalam ayat 10-11 yang berbunyi wala tuti' kulla hallafim mahin hammazim masya'im binamim, yang artinya dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghamburkan fitnah, yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa. Jadi Allah memerintahkan untuk tidak mengikuti perkataan-perkataan orang yang suka berbuat fitnah atau menyampaikan fitnah yang berbuat namimah itu tersebut. Yang keempat yaitu menimbulkan sikap saling membenci. Namimah termasuk cara syaitan yang paling keji, yaitu memisahkan dua kelompok antara kelompok yang satu dan kelompok lainnya, dan ini menghilangkan atau merusak uhuwah atau persaudaraan dan mahabbah atau kasih sayang. Nah, yang kelima itu merusak hubungan persahabatan. Jadi ini bersambung dengan yang tadi yang nomor 4. Karena Al-Quran yang pertama udah mencap seorang namimah ini sebagai orang yang fasik, dan Allah juga melarang untuk percaya kepada orang yang fasik. Nah, udah mah dilarang oleh Allah, dicap fasik oleh Al-Quran, dan orang namimah nih merusak hubungan persaudaraan. Nah, selanjutnya bagaimana sih sikap kita untuk menghindari perilaku namimah? Yang pertama yaitu menjaga lisan. Kita sebagai seorang muslim harus menjaga lisan kita dari sesuatu yang perkataan yang tidak berguna, apalagi perkataan dari mulut kita nantinya ada yang merasa tersakiti, ada yang merasa terzolimi oleh perkataan kita. Nah, di hadis kan sudah disebutkan bahwa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Jadi kalau nggak bisa berkata baik, ya udah diam. Yang kedua adalah berusaha untuk selalu dekat kepada Allah atau muraqabah. Muraqabah ini sifat yang mulia karena kita mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan cara kita tuh setiap perbuatan yang kita lakukan itu selalu diawasi oleh Allah. Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha melihat, Allah yang maha mendengar apapun yang kita lakukan. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Al-Hadid ayat 4. Jadi kita selalu mendekatkan diri kepada Allah agar kita merasa selalu diawasi oleh Allah. Sikap kita yang ketiga yaitu mengakui kesalahan dan meminta maaf. Ini dilakukan apabila sudah terlanjur kita melakukan namimah. Yang pertama, sikap kita yang pertama adalah luruskan masalahnya. Jadi kita klarifikasi dulu masalahnya, bahwa kita yang salah gitu, akui kesalahan kita. Terus kita minta maaf. Minta maafnya ke dua belah pihak yang merasa dirugikan, yang merasa terdolimi oleh kita. Nah, yang ketiga itu janji. Kita janji nggak akan melakukan kesalahan yang kedua kalinya gitu. Selanjutnya adalah introspeksi diri. Nah,
jika mengenal diri sendiri adalah langkah awal untuk mengembangkan diri, maka introspeksi diri adalah langkah awal juga untuk mengenal diri sendiri. Jadi bersambung tuh, introspeksi, mengenal diri sendiri, dan mengembangkan diri. Nah, langkah awal untuk introspeksi diri adalah dengan rendah hati. Karena dengan rendah hati, kita menyadari bahwa diri kita tidak luput dari kesalahan dan kehilafan. Nah, makanya kalau kita nggak rendah diri, kalau kita sombong, itu tidak akan terjadinya introspeksi yang malah tidak akan berkembang pada diri kita, sikap buruknya tidak akan hilang gitu. Jadi oleh karena itu, introspeksi diri yang pertama kita lakukan adalah rendah hati. Terus mengakui kesalahan bahwa diri kita nih nggak luput dari kesalahan gitu, dan berulang kembali ke yang sebelumnya itu, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, jadi pada intinya kita sebagai pelajar, sebagai umat Islam, untuk menghindari perilaku namimah ini gitu, karena akibatnya buruk di dunia, di alam kubur, dan nanti di akhirat juga berdampak buruk, berdampak negatif kepada kita. Jadi mari kita jauhi dari sikap namimah ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.